Halo, halo, apa kabar? Kembali lagi ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung yang terus masih muter-muter di seluruh Indonesia. Jadi, please, nggak apa-apa kalau mau tetap WA saya untuk menanyakan kapan ada jadwal, nggak apa-apa gitu. Tapi Anda udah tahu kan jawabannya tadi pagi kita sudah bahas ya. Sabar dulu, kan gitu ya. Oke, Yes. Bung Rocky, ini ada peristiwa saya kira yang cukup menarik ya. Nanti kita selain itu kita gabung dengan beberapa topik lainnya. Ya, ini besok itu di Solo. Nah, ini yang penting itu di Solo ya, kita mesti ingatkan di Solo Pak Mudrik Sangido itu menginisiasi sebuah gerakan yang sekarang namanya People Power dan mereka besok akan menggelar unjuk rasa di kota Solo ini. Wah, dan ini orang begitu dengar People Power kan langsung langsung antenanya terutama para intelijen langsung pasti berdiri gitu. Tapi mereka bilang ini bukan makar kata dia, kalau dalam negara kan kondisi tenang ada people power itu makar, tapi kalau ini dalam kondisi negara tidak baik-baik ya rakyat harus cawe-cawe. Nah, ini istilah ini rupanya digunakan untuk istilah Pak Jokowi digunakan oleh Pak Mudrik ini, Bung Rocky. Benar, Pak Mudrik betul. Dan coba kita lihat dulu reputasi Pak Mudrik. Pak Mudrik dulu dikenal sebagai tokoh mega bintang itu. Jadi dia Ya, P3 tapi pro mega dalam pemilu ketiga masa Orde Baru. Jadi ya. watak Pak Mudrik nggak mungkin hilang di dalam jejaknya nggak mungkin hilang di dalam soal moral politik. Jadi kalau Mudrik dalam usianya yang bahkan sudah tua itu masih memikirkan bangsa, itu artinya ada hal yang otentik pada beliau, karakter beliau itu yang betul-betul itu teman saya, teman diskusi saya Ya, yang ya. mau menuntun kembali Indonesia di dalam hal-hal yang bersifat nilai fundamental, demokrasi, kebebasan berbicara, keadilan sosial. Ini orang tegak lurus saja dengan hati nuraninya tuh. Jadi Mhm. nggak mungkin orang yang tegak lurus dengan hati nuraninya bisa dipengaruhi secara politik. Jadi apa yang kalau dia sebut people power itu datang dari cara dia melihat masyarakat. Dan Ya. semua orang sebetulnya ingin ada people power karena yang kita sebut perubahan politik kan itu hanya bisa dengan dua cara, atau cara elektoral yang masuk akal atau cara yang radical break melalui people power kan. Kan orang berpikir ini kok nggak bisa-bisa ya ditemukan pola bermutu supaya kita percaya akan ada pemilu kan. Mhm. Jadi cawe-cawe Jokowi itu justru mencemaskan people, karena itu people bantah dengan cara cawe-cawe. Di dalam bahasa Inggris memang namanya people power, dalam bahasa Indonesia people artinya rakyat, power artinya daulat. Jadi people power adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Apa ditakutin? Justru kedaulatan rakyat itu yang mesti dihargai oleh pemerintah. Jadi people power adalah suara alternatif, dan sebetulnya yang alternatif itu yang benar karena dia datang langsung dari rakyat. People power bisa nggak dihentikan? Bisa kalau ada uh, representasi dari people ini, itu anggota DPR yang juga menyuarakan suara rakyat. Karena anggota DPR nggak menyuarakan kedaulatan rakyat, maka rakyat bilang oke, kami ambil kembali kedaulatan kami dan kami suarakan tidak melalui DPR tapi melalui langsung. People power itu juga semacam suara langsung rakyat. Apa yang ditakutin di situ? Jadi Ya. itu intinya tuh. Ya, ya. Ya, jadi saya kira ini mesti jangan ditarik-tarik ke masa subversif dan macam-macam ya, karena memang tadi itu ini rakyat mengambil alih kendali kedaulatannya begitu dan menyatakan semacam itu. Dan dalam sebenarnya kalau kita ngomong dalam tradisi ini karena dilakukan di Solo gitu ya, dalam tradisi Jawa kan itu ada biasa sebenarnya rakyat melakukan protes terhadap raja yang disebut dengan Topo PP begitu ya, rakyat berdiam diri di depan langsung di alun-alun di depan raja menyampaikan protesnya begitu. Memang dulu mungkin mediumnya seperti itu, kalau sekarang berbeda gitu. Ya itu dalam kebudayaan Jawa dimuliakan justru people power sambil nunggu raja datang lalu kasih fatwa tuh, walaupun berpanas-panas tuh. Raja yang bijak dia akan keluar dari istana untuk nemui people power yang lagi pepe di situ, berduduk diam di depan istana atau depan istana kerajaan. Kan itu dasarnya begitu kan. Jadi kita mesti balikkan bahwa apa namanya, people power itu adalah regain people sovereignty, itu kedaulatan rakyat dimenangkan kembali itu. Ini sebetulnya koreksi terhadap keadaan politik yang nggak ada kepastian itu. Persaingan di antara capres terhalang oleh ambisi Presiden Jokowi untuk mengendalikan semua calon presiden. Jadi itu membosankan sebetulnya. Nah, orang seperti Mudrik ngerti beginian ini karena sebelum Pak Jokowi mungkin masih amplas-amplas meja sebagai ahli furniture di Solo, Pak Mudrik udah main politik dan di tingkat nasional. Jadi Pak Mudrik tentu merasa bahwa ada yang nggak benar. Jadi mestinya kita lihat dari dimensi itu, bukan bilang Mudrik jadi
jadi pemimpin makar atau apalagi dikaitkan dengan pidato Amin Rais segala macam. Semua orang ingin bikin makar sebetulnya tuh, tapi makar dalam pikiran, makar dalam etika tuh kan. Kan nggak mungkin makar itu digembar-gemborkan. Makar itu ada tindakan diam-diam, mengepung istana, bawa granat, bawa tank segala macam. Tapi ini adalah betul-betul suara rakyat yang udah dapat BLT tapi masih miskin kan, begitu kan? Ya, 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 ya. Mahasiswa juga begitu tuh. Mahasiswa juga merasa bahwa iya dia udah dapat yang namanya kartu Indonesia Pinter itu, tetapi dia dilarang untuk bicara. Apa urusannya dengan itu? Hak mahasiswa untuk dapat KIP, karena itu pajak rakyat, bukan hadiah dari presiden. Jadi begitu banyak pengendalian politik yang sekedar dimaksudkan, oke, setengah kenyang tapi jangan ribut, kira-kira begitu. Nah, Ya. Mudrik dan teman-teman di Solo itu merasa nggak bisa begitu politik. Politik harus diucapkan dalam kejujuran. Ya, tapi begini ya, kita pasti penting juga menempatkan gerakan-gerakan semacam ini di Kota Solo dalam konteks nasional ya, Bung Rocky. Apalagi kebetulan ini sekarang Pak Jokowi dari Solo dan kemudian protesnya dimulai dari Solo. Dan kalau kita melihat sejarah, kita flashback ke belakang, berbagai gerakan-gerakan protes sosial itu bahkan jauh sebelumnya, sebelum kemerdekaan juga Solo ini jadi salah satu pusat gerakan itu dan bisa jadi pemicu nasional. Saya kira ini penting juga kita ingatkan gitu ya, karena orang Solo ini meskipun dia disebut Jawa, tapi ini daerah sumbu pendek itu. Jadi saya kira nggak boleh dianggap remeh ini gerakan ini. Ya, ada yang disebut kebatinan manusia itu. Dan kebatinan itu adalah endapan dari peristiwa-peristiwa. Dan kalau batin itu udah penuh sesak, maka dia akan cari jalan keluar tuh. Nah, jalan keluar di dalam kebudayaan Jawa adalah tapa brata, adalah bertapa itu, legakan batin atau perluas batin itu. Kalau keadaan publik menjadi rumit, batin mesti serap ke dalam. Tetapi ada juga sifat lain, yaitu mengucapkan, mengeluarkan itu dalam bentuk kemarahan itu kan. Dan ini adalah kemarahan verbal tuh. Bahwa dia kemudian menjadi kemarahan massal, yaitu karena faktor sosiologi, kemiskinan, ketidakadilan. Karena itu rumus yang biasa kita baca kan. Jadi kita ingin supaya orang tidak mencurigai bahwa Solo memang jadi semacam lokasi pertama untuk meledakkan kemarahan itu dalam bentuk protes, dalam bentuk people power, dalam bentuk PP dalam tradisi raja-raja Jawa dulu. Raja yang bijak dia akan datangi rakyatnya dan mengatakan, oke, saya bersalah tuh. PP atau people power tanda bahwa mahkota raja itu tidak lagi direstui oleh rakyat, kan itu intinya tuh. Walaupun nanti sang raja bilang ini masih direstui oleh alam semesta, direstui oleh Tuhan segala macam, itu bohong itu. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu yang disebut energi dari people power datang dari istilah suara rakyat dan suara Tuhan. Ya, ya, ya. Vox Populi, Vox Dei. Kan itu intinya kan. Jadi apa yang diucapkan rakyat, bahkan Tuhan nggak akan koreksi. Karena itu memang real. Karena itu dasarnya kita sebut keadilan sosial ada di situ. Di dalam semua peristiwa politik, PP, people power, apa namanya, demonstrasi itu betul suara real dari rakyat. Dan itu yang mesti didengarkan. Ya, ya. Menarik Anda tadi mengulang 2 kali itu soal akronim dari PP itu, jadi tiba-tiba kan maksudnya Topo PP jadi People Power, kok pas juga ya, PP juga People Power. Ya, kan pasangannya kita temuin akhirnya. Jadi People Power itu adalah PP itu. Ya, PP. Jadi People Power itu adalah PP versi modern sekarang begitu ya, saya kira ya. Iya, betul. Kenapa People Power? Itu namanya New PP itu. Lalu orang tanya apa tuh PP itu? Ya cari di kamus dan orang akan temukan bahwa PP itu adalah tradisi koreksi terhadap raja di dalam sistem filsafat politik Jawa. Dan itu sah karena itu bagian dari etika politik Indonesia. Ya, dan di masa lalu namanya Topo PP itu tidak pernah ada dihadapi dengan kekerasan gitu ya. PP itu kemudian justru mengundang kearifan dari seorang raja untuk lebih mendengarkan suara rakyatnya. Itu saya kira sebenarnya apa yang moralnya dari apa yang teman-teman lakukan di Solo itu. Ya, itu pentingnya. Itu moral dari PP itu adalah meminta rakyat untuk kembali bijaksana. Moral dari people power adalah meminta ke Presiden Jokowi mengembalikan demokrasi, sama kualitasnya sebetulnya. Dan dari Solo memang harus dimulai. Kenapa? Karena simbol kerajaan Jawa yang kita bicarakan terus adalah Solo, dan Presiden Jokowi datang dari tradisi itu, tapi dia dipilih secara demokratis, tapi dia justru membuat indeks demokrasi kita turun terus kan ajaib kan. Jadi orang sering katakan bahwa ya kalau zaman Soeharto Anda udah dihajar, kalau zaman Jokowi memang ya Jokowi merawat demokrasi. Loh enggak, di dalam kepemimpinan Jokowi demokrasi justru turun kualitasnya tuh. Dan bukan Jokowi, bukan Presiden Jokowi yang membangun demokrasi. Jokowi
masuk dalam politik ketika Indonesia sudah demokratis. Dari tahun 98 Indonesia sudah demokratis. Harusnya indeks kita itu naik terus. Justru di kepemimpinan Pak Jokowi indeks kita drop terus itu. Soalnya maka berlakulah prinsip mesti ditegur lewat apa? Ya lewat people power. Kan nggak bisa ditegur lewat pemilu karena pemilunya sendiri masih ingin dikuasai Pak Jokowi. Ya, 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 ya. Nah, ini menarik ya karena semua ini kaitannya kan Pak Jokowi masih cawe-cawe dan kemudian rakyat katanya gantian mau cawe-cawe. Tapi kalau kita lihat kemarin kita juga singgung ya, ada tanda-tanda sebenarnya cawe-cawenya Pak Jokowi itu juga mulai berantakan gitu. Karena dia kan maunya ingin mengendalikan, tetapi kita lihat di lapangan tidak seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Misalnya sekarang ini kita lihat koalisinya di Pak Prabowo, Erick Thohir misalnya terus dipaksakan oleh PAN, tapi kelihatannya mungkin menghadapi persoalan karena di situ ada PKB yang merasa, loh, gua udah duluan, kenapa PAN tiba-tiba menyodorin calon presidennya. Dan kemudian kemarin ada foto Erick Thohir bertemu dengan Ganjar Pranowo, katanya, oh enggak, itu silaturahmi biasa, katanya untuk menyambut kedatangan Pak Ganjar sepulang dari haji. Tapi tetap saja melihat, kan kalau kita tahu, bagi Pak Erick Thohir ini kan dia nggak penting siapapun presidennya, pokoknya yang penting dia calon wakil presiden. Begitu juga dengan PAN, makanya kita sebut dia calon wakil presiden Coca-Cola gitu ya, sorry, teh botol gitu. Siapapun presidennya, calon wakil presidennya harus dia kan begitu. Itu juga kegagalan Pak Jokowi untuk mendidik bangsa ini supaya ada moral dalam politik. Kan nggak bisa seseorang itu digiring kiri kanan. Erick Thohir juga mungkin merasa ya apalagi yang mesti dilakukan. Kan kemampuan dia hanyalah uang. Padahal politik itu bukan soal uang, soal ide. Nah sekarang kalau Erick Thohir ke PDIP, idenya pasti ikuti PDIP. Kalau Erick Thohir pergi ke Gerindra, pasti idenya ikut Gerindra. Lo ide Erick Thohir sendiri apa kalau gitu kan? Jadi itu pertanyaannya. Jadi seseorang yang dipermainkan oleh ambisi itu akhirnya jadi mainan juga akhirnya kan. Demikian juga Muhaimin Iskandar tuh, ya terang-terangan aja mau beroposisi. Siapa tetap ada dalam wilayah pengaruh Jokowi. Jangan siksa. Kalau siksa ketahuan bahwa Anda juga nggak punya ide akhirnya kan. Politik itu mesti ada ide yang firm itu. Nah itu yang menyebabkan rakyat merasa ini orang-orang ini bukan cuma Jokowi yang cawe-cawe. Semua elit itu cawe-cawe. Kalau begitu cawe-cawe menjadi grammar bersama. Maka rakyat juga harus terpaksa mengatakan kami juga bisa cawe-cawe. Cawe-cawe rakyat itu cuma satu, yaitu people power. Dia nggak punya cara lain cawe-cawe. Kan rakyat nggak punya uang untuk nyogok koalisi itu. Itu yang mesti kita lihat sebagai poin, yaitu cawe-cawe rakyat itu demi menyelamatkan demokrasi, untuk keadilan, untuk kebebasan, macam-macam itu. Ya, ini karena menarik ya. Saya membaca misalnya tadi Anda menyinggung PKB. Ini juga PKB ini mulai menggunakan bahasa-bahasa yang menarik menurut saya karena mereka misalnya mengingatkan Golkar sama PAN itu jangan jadi orang ketiga dalam hubungan antara Muhaimin dengan Pak Prabowo gitu ya. Ini pelakor gitu ya kalau disebutnya begitu. Dan kita kemarin menyampaikan saran begini aja, kalau memang begitu kenapa nggak bikin poros baru saja? Itu kan bagus buat demokrasi dan bagus buat mereka kan begitu. Ya itu ngapain Cak Imin cemburu tuh, itu artinya cinta Prabowo ke dia itu palsu atau dia sebetulnya nggak memberi sinyal yang otentik untuk jadi cawapres Prabowo. Tapi bagi Prabowo ini enteng semua nih. Ini kan partai-partai yang sebetulnya ya disodorin janji kecil aja udah bisa dirangkul. Kan itu akibatnya kalau partai-partai ini yang tadi bergerombol di sekitar Jokowi, sekarang Jokowi nggak peduli lagi. Jokowi cuma peduli pada Prabowo, kira-kira begitu. Maka yang lain tiba-tiba bikin orkestrasi untuk berebut pengaruh baru. Dan itu intinya kan. Jadi Cak Imin, PAN, segala macam, untuk PKS, udah itu kan itu nggak ada signifikansinya di dalam pembicaraan politik hari ini. Karena dari awal mereka juga tidak otonom. Itu jadinya begitu kan. Jadi di antara orang yang tidak otonom mau berebut kedudukan ya sama-sama kedudukannya tidak otonom. Jadi udah nggak ada soal tuh teguran Cak Imin pada PAN itu nggak ada gunanya karena PAN juga sebetulnya ada dalam mental yang sama. Jadi mereka yang sejenis pasti akan terbang bersama. Oh, oke. Mari kita nikmati saja ya. Saya kira begitu ya. Inilah semua dampak dari cawe-cawe dari Presiden Jokowi yang selalu tidak dia hitung gitu ya. Dampaknya karena kelihatannya memang itu tadi. Ini cara berpikirnya jangka pendek saja gitu, Bung Rocky. Ya kalau ada cara berpikir, mending. Oke. Oke. Jangan diterusin. Nanti bisa berbahaya itu ya. Oke. Yes. Oke, tetap 0% Bung Rocky ya. Ya ini cara berpikir people power yang 0%. Yes, oke. Terima kasih Bung Rocky. Mantap, yes.